Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Siapa ketua kelasnya di sini? Mas Erwin ya? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, Ya. pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Erwin. Ya, ini tidak ada yang bisa on cam ya? Kok saya sepertinya bicara dengan gambar-gambar? Gak ada orang. Lagi hujan, Bu. Lagi Ya, hujan, Bu. saya maklumi. Oke, sebelum itu Ibu mau presensi dulu ya. Siapa yang hari ini hadir dan yang tidak hadir? Muhammad Khairul Taufik. Hadir gitu ya, nanti kalau Ibu panggil tolong kameranya di-on-kan kalau bisa, dan mic-nya juga di-on-kan. Saya ulangi, Muhammad Khairul Taufik. Hadir apa tidak ini? Mas Taufik? Oke, Ibu lanjut dulu. Ivena Salsa Windika. Hadir, Bu. Hadir. Elina Almaghfirah. Hadir, Bu. Hadir. Erwin Stewart bin Mahmud. Mas Mahmud. Hadir, Bu. Hadir. Karisma Dian. Karisma Dian. Hadir. Hadir. Nadia Husna. Oh ya, tidak bisa on mic karena terkendala sinyal. Baik. Intan Aulia. Intan. Wah, tidur mungkin ini ya. Muhammad Diwanul Mujahidin. Hadir, Bu. Hadir. Nuriana Putri. Ya, Bu. Ada, Bu. Hari ini ada yang tidak hadir atau mungkin sakit izin? Ada tidak ya? Atau mungkin yang belum Ibu panggil? Sudah semua ya? Baik. Kalau gitu, ada yang masih ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke. Jadi, minggu lalu kita kan sudah belajar tentang perubahan sosial. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai globalisasi. Sebelumnya Ibu izin share screen dulu ya. Ibu mau share screen dulu. Sudah kelihatan? Masih loading, Bu. Oke. Ya. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Dan yang akan kita pelajari nanti adalah yang pertama ada pengertian dari globalisasi itu apa, yang kedua bentuk-bentuk dari globalisasi, yang ketiga dampak dari adanya globalisasi, dan yang keempat adalah upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi arus globalisasi. Oke. Sebelumnya di sini ada yang K-popers yang suka banget sama idol-idol Korea. Mbak Elina ya, sepertinya suka banget sama idol-idol Korea. Tidak. Saya ngidolnya sama Ibu. Bisa aja nih. Terus yang kedua, penggunaan media sosial. Kalian pasti punya dong, WhatsApp, Facebook, Twitter, IG, pasti punya semua ya? Terus yang terakhir ini ada gambar pesawat. Oke. Nah, apa sih itu tadi kaitannya dengan globalisasi gitu? Itu adalah bentuk-bentuk dari globalisasi. Nah, ini ada pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunia yang menjadikan negara-negara di dunia menjadi saling terkait, sehingga negara-negara di dunia menjadi seperti tanpa batasan. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama ada budaya, ini adalah contohnya. Nah, budaya cium tangan itu hanya ada di Indonesia. Jadi kalau misal kita mau berangkat sekolah, mau pergi kemana-mana, kita itu cium tangan orang tua kita. Nah, tapi pergeseran dalam budaya ini tuh terjadi pergeseran di mana orang-orang sekarang itu lebih suka gambar ini, cipika-cipiki seperti orang Barat.
Terus yang kedua ini, nah mungkin ada yang bisa menjelaskan apa sih maksud dari gambar-gambar ini? Ada yang bisa menjelaskan? Nggak ada? Oke, Ibu akan jelaskan. Ini adalah bentuk globalisasi di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, kalau dulu orang itu berkomunikasi dengan menggunakan surat, sekarang itu udah berubah, udah zaman itu udah canggih. Mereka menggunakan HP. Terus ini bentuk yang kedua ada pabrik. Kalau pabrik, dulu itu tenaga kerjanya itu menggunakan manusia. Tenaga manusia ini tuh terjadi pergeseran. Jadi tenaga manusia ini dianggap kurang cepat dalam memproduksi sesuatu. Nah, maka dari itu tenaganya itu digeser menjadi tenaga mesin. Seperti itu. Terus yang ketiga, dalam transportasi. Nah, kalau zaman dahulu kita itu menggunakan transportasi yang masih sangat-sangat tradisional, menggunakan tenaga kuda, menggunakan tenaga manusia. Seiring berkembangnya zaman, kini kita menggunakan mesin yang sangat cepat. Ini contohnya ada kereta api. Kereta api sekarang menggunakan ini ya, listrik bahkan. Terus yang kedua ada pesawat. Terus yang ketiga ada ya sama kereta juga. Terus yang keempat di bidang ekonomi. Kalau zaman dulu kita berbelanja secara tradisional, secara konvensional di pasar, kita bertemu penjual. Seiring berkembangnya zaman, kita itu beralih menggunakan e-commerce, ya, menggunakan online, kayak ini Lazada, Shopee atau Tokopedia. Siapa nih yang sering banget menggunakan all-shop di sini? Kalian suka berbelanja nggak? Belanja online? Masa nggak ada yang suka berbelanja online? Sebenarnya suka, Bu. Tapi duitnya nggak ada. Sama aja dong kalau gitu ya. Ibu juga gitu. Terus Mbak Ivana kan pernah nih, tentunya pernah sih menggunakan ini ya, e-commerce di sini. Nah itu apa sih kemudahan? Kalau kita beli secara online itu apa? Mungkin kemudahannya itu kita nggak perlu keluar rumah sih, Bu, ya. Jadi lebih praktis. Terus kalau mau cari apa-apa itu juga lebih banyak aja pilihannya. Nggak perlu repot keliling-keliling, kalau misal ke mall atau ke pasar kan harus keliling dulu, cari dan lain sebagainya. Dampak positifnya lebih praktis. Ya benar banget, setuju banget deh sama Mbak Ivan. Terus kalau dampak negatifnya atau kekurangan kalau kita belanja online itu apa sih? Nggak sesuai, Bu, barangnya. Itu bikin bad mood banget sih. Kayak di gambarnya apa, yang nyampe apa, itu kan ya gitu. Iya, benar banget. Saya biasanya sesuai, Bu. Sesuai. Oh, berarti itu ketemu apa ya, kayak beruntung gitu. Berarti ketemu penjual yang jujur. Bukan, Bu. Karena kalau kita mau membeli online itu kita harus membaca spesifikasinya dan juga melihat review yang telah diberikan pada pembeli sebelumnya, Bu. Jadi kita bisa melihat kualitas dari suatu barang tersebut sebelum kita membeli. Wah, bagus banget ini saran dari Mas Mahmud ya. Buat Mbak Ivan mungkin atau kita semua ya, kalau mau belanja online kita harus lihat nih review-reviewnya dulu, bintangnya itu bintang berapa gitu ya Mas Mahmud ya. Biar kita nggak ketipu gitu. Padahal Mahmud itu pernah ketipu, Bu. Beli memori itu ketipu, Bu. Wah, Tidak gimana? pernah, Bu, itu, Bu. Nggak apa-apa, mungkin dia lagi apa saja, mungkin dia lagi apa sih Mas Mahmud ini. Oke, Ibu lanjutkan. Kemudian dampak. Nah, globalisasi ini menimbulkan dampak. Ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Apa saja sih? Nih, dampak positif. Yang pertama, budaya kita semakin dikenal luar negeri. Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Gimana sih maksudnya budaya kita kok bisa semakin dikenal di luar negeri itu? Kok bisa gitu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Tidak ada, oke, Ibu yang akan jelaskan. Jadi maksudnya itu dengan adanya globalisasi berarti kan seluruh dunia kita kalau ingin mengakses dunia luar, negara-negara luar itu kan sangat mudah. Misal kita ingin mengetahui gimana sih budaya di Korea itu, gimana sih budaya di Amerika itu kan sangat mudah. Sama juga halnya dengan orang luar jika ingin mempelajari budaya-budaya kita. Jadi mereka tuh dapat dengan mudah, sangat dengan mudah, bahkan mereka itu nggak perlu ke sini, nggak perlu ke Indonesia gitu untuk tahu budaya-budaya kita. Jadi budaya kita itu akan semakin dikenal di luar negeri seperti itu. Yang kedua ada memudahkan memenuhi kebutuhan. Jelas banget ini tadi kayak misalnya kita kalau belanja online ya, itu kan sangat mudah banget, tinggal klik aja, kita nggak perlu keluar rumah, tinggal klik aja itu barangnya udah datang sendiri gitu. Terus yang ketiga ada mempermudah pekerjaan manusia. Ini contohnya seperti yang di pabrik tadi. Jadi pekerjaan manusia itu bisa dipermudah dengan adanya robot-robot. Misalkan kalau kalian pernah tahu nggak robot pelayan. Jadi robot pelayan di suatu restoran itu menggunakan robot, bukan lagi tenaga manusia. Itu ada di Jepang kalau nggak salah. Nah itu berarti kan mempermudah pekerjaan manusia. Terus yang keempat ada mempercepat kita bepergian. Nah ini berarti di bidang transportasi tadi ya.
Terus ada dampak negatifnya. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai budaya dalam negeri. Yang kedua, menjauhkan yang dekat. Maksudnya adalah kalau kita ini seiring perkembangan internet ya, anak muda zaman sekarang itu lebih kayak kecanduan teknologi. Jadi dia itu lebih suka berdiam diri di kamar, main HP, yang penting ada WiFi, asik sama dunianya sendiri. Padahal misalkan ada saudaranya dari jauh itu datang, tapi dia tetap asik main sendiri gitu di rumah, di dalam kamar itu. Mungkin kalian ada yang kayak gitu nggak? Ibu yakin nggak ada ya? Anak ibu kan baik-baik, pinter-pinter. Oke, yang ketiga itu dampak negatifnya itu konsumtif. Ini kalau kita suka belanja online tadi ya, kalau kita belanja online itu kan banyak banget diskonnya. Apalagi kalau kayak 11-11, 10-10, big sale gitu ya, itu pasti banyak banget diskon dan memicu kita untuk berperilaku konsumtif. Soalnya mungkin kita ngerasa nggak butuh barang ini, tapi mumpung diskon, nah kita itu membeli barang tersebut, menjadikan kita jadi konsumtif gitu. Terus yang keempat, mengurangi tenaga kerja dan menjadi pengangguran. Ini yang di pabrik tadi, karena pergeseran menggunakan mesin, jadi tenaga kerja manusia itu sudah tidak dibutuhkan lagi, sehingga banyak sekali terjadi pengangguran, seperti itu. Yang kelima, ada pencemaran udara dan macet. Ini di bidang transportasi, jadi semakin berkembangnya zaman, transportasi itu semakin canggih dan banyak sekali jenis-jenisnya, banyak sekali macam-macamnya yang diproduksi, sehingga menambah banyaknya kendaraan-kendaraan yang turun ke jalan. Inilah yang menyebabkan pencemaran udara dan menjadikan macet. Oke, kalau tadi kita belajar dampaknya, sekarang apa sih upaya yang harus kita lakukan dalam menghadapi globalisasi ini? Yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa. Bagaimana ini bisa menangkal atau sebagai upaya dalam kita menghadapi globalisasi? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Oke, kalau nggak ada ibu yang jelaskan. Jadi dengan meningkatkan iman dan takwa, kita itu bisa membentengi pengaruh-pengaruh yang ada dari globalisasi, pengaruh-pengaruh jelek, pengaruh-pengaruh buruk yang ada dalam globalisasi. Misalnya ada kebudayaan asing yang melanggar atau tidak sesuai dengan norma-norma di Indonesia. Dengan meningkatkan iman dan takwa, sehingga kita itu tidak gampang tergoyah, sehingga kita itu berpendirian teguh untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Yang kedua, menyaring budaya yang berasal dari luar. Yang ketiga, ada tetap melestarikan budaya dalam negeri. Yang keempat, menggunakan teknologi dengan baik dan bijak. Yang kelima, membeli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Jadi kita tidak konsumtif gitu ya. Yang keenam, meningkatkan kualitas SDM. Nah, ini digunakan untuk supaya tenaga kerja manusia itu tidak bisa digeser dengan mesin. Jadi kita harus lebih canggih dari mesin, gitulah istilahnya ya. Terus yang ketujuh, ada mengembangkan wirausaha. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa kerja di pabrik gitu misalnya, jadi kita itu kalau kita nggak jadi pengangguran gitu, kita memiliki usaha sendiri, kita bisa punya pekerjaan dengan berwirausaha seperti itu. Yang kedelapan, ada mencintai produk dalam negeri. Ini tidak hanya mencintai produk dalam negeri ya, tetapi juga diwujudkan dengan kita membeli, memakai, dan bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Banyak kok sekarang produk-produk dalam negeri yang kualitasnya itu bagus-bagus, yang sudah bisa menyamai produk-produk dari luar itu. Oke, sekian yang bisa Ibu sampaikan sebelumnya. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada Ibu yang bertanya. Menurut kalian nih, gimana sih kalau suatu negara itu menutup diri dari dunia luar? Atau mereka itu tidak ingin bertanya, Bu. Bertanya atau menjawab pertanyaan Ibu? Bertanya. Ya, gimana Mas Mahmud? Jelaskan perbedaan antara globalisasi dan modernisasi beserta contohnya. Terima kasih, Bu. Baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, saya jawab dulu nih dari Mas Mahmud. Nggak ada ya? Oke. Baik, jadi apa sih perbedaannya globalisasi dengan modernisasi? Kalau globalisasi itu kan berarti prosesnya, proses yang mendunia. Jadi menjadikan itu tadi, seluruh dunia itu kayak menjadi satu, sehingga tanpa batasan. Kita itu kayak bebas, istilahnya menjangkau negara mana saja karena adanya globalisasi itu. Nah, modernisasi ini adalah di dalamnya. Jadi dalam globalisasi ini nantinya akan memunculkan namanya modernisasi gitu. Jadi kayak misalnya gini ya. Tadi kan kalau contohnya yang globalisasi berarti itu kan prosesnya kita bisa mengakses dunia mana aja itu karena adanya globalisasi gitu. Tapi kalau modernisasi itu bentuk-bentuk apa ya, kayak bentuk-bentuk misalnya gini nih. Misalnya gini deh. Kayak tadi ya, bentuk-bentuknya teknologi deh. Kalau dulu kita kan itu menggunakan surat, tapi seiring berkembangnya zaman kita itu menggunakan HP. Nah, itu modernisasi. Jadi modernisasi itu ada di dalam globalisasi. Gitu sih Mas Mahmud. Bisa diterima atau mungkin ada sanggahan?
Atau mungkin yang lain nih, bisa kali berpendapat? Atau mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih detail, lebih, oh enggak Bu, ini menurut saya gini Bu. Gimana? Mungkin Evena mau menambahkan, Bu. Ya, gimana Mbak Ivan? Mbak Ivan? Saya merasa tidak ada yang perlu ditambahkan, Bu. Oh gitu, ya. Gimana Mas Mahmud, udah jelas atau mungkin ada sanggahan nih? Nggak ada ya, oke. Kalau gitu mungkin ada yang bisa membantu Ibu bikin kesimpulan nih. Apa aja sih tadi yang udah kita pelajari dan apa sih yang harus kita pelajari, yang harus kita tangkap dari pelajaran kita kali ini? Mungkin Mas Mahmud nih bisa lah bikin kesimpulan atau ya tadi kita belajar apa? Apa yang Mas Mahmud pelajari dari pelajaran kita hari ini? Iya, Bu. Kesimpulan yang kita pelajari hari ini atau Ya. ya? Kesimpulan dari saya tadi, globalisasi adalah era di mana kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Semua orang yang berada di dunia ini dapat terkoneksi satu sama lain berkat adanya internet. Kemudian dengan ada globalisasi ini tidak bisa lepas dari adanya modernisasi, yakni di mana berkembangnya suatu alat ataupun suatu dari tradisional menuju modern, Bu. Seperti tadi ada contohnya surat menjadi SMS atau surat elektronik atau email seperti itu, Bu. Seperti itu, Bu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wah, bagus sekali dari Mas Mahmud ini ya, tepuk tangan. Oke, itu tadi ya. Jadi yang kita pelajari hari ini tadi itu tentang globalisasi itu proses mendunia itu tadi ya, di mana menjadikan negara-negara di dunia itu menjadi saling terkait, saling tergantung dari satu dengan yang lainnya, sehingga menjadikan negara-negara di dunia itu menjadi tidak ada batasan seperti itu. Terus tadi juga kita belajar tentang bentuk-bentuk dari globalisasi itu ada apa aja. Yang pertama mulai dari teknologi, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga ada yang di bidang ekonomi, di bidang transportasi, dan juga di bidang budaya. Terus juga tadi kita belajar tentang dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Dan juga yang terakhir tadi upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi arus globalisasi gitu. Dari sini ada yang mungkin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Oke, kalau gitu Ibu akan memberi tugas ya untuk mengasah pemahaman kalian tentang materi globalisasi. Tolong dicatat, tolong nanti kalian kerjakan di buku paket halaman 30 sampai 33. Nanti jangan lupa ditulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke WhatsApp Ibu gitu. Oke, kalian hari ini luar biasa banget. Kalian menyimak dengan benar gitu ya. Dengan betul, kalian sangat aktif hari ini. Terima kasih. Oh, jangan lupa untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang organisasi-organisasi di dunia. Jadi tolong dipelajari materi-materi terkait, di bukunya itu baca, jangan cuma dibuat untuk bantal tidur gitu ya. Tolong dipelajari, dibaca-baca, atau mungkin di pertemuan selanjutnya kalian udah punya pertanyaan nih yang mau ditanyakan kepada Ibu gitu. Oke, Siap, Bu Din. Ya, gimana Bu Widya? Siap, laksanakan, Bu. Ya, bagus. Jangan lupa. Bu, mohon maaf, Bu. Bu, mohon maaf, Bu. Tadi saya telah join. Saya lagi di pedalaman, Bu. Iya, nggak apa-apa, Mbak Widya. Nggak apa-apa. Yang penting udah menyimak kan materi hari ini. Insya Allah, Bu. Paham. Ya, terima kasih, Bu Diana, atas pengertiannya. Bu Diana. Iya, nanti kalau kurang jelas bisa PC Ibu, WhatsApp Ibu ya. Dia lagi bersama suku Aborigin, Bu. Oh, Mbak Widya ke Australia ya? Mencari berlian ini, Bu. Saya mau ngajak Mas Mahmud, tapi katanya Mas Mahmud itu lagi di Zimbabwe, Bu. Nggak bisa katanya. Bisa aja, bisa aja. Oke, jangan lupa ya, itu dipelajari. Terus jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan yang cukup, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, selalu jaga tetap protokol kesehatan ya, 3M, 5M ya sekarang. Sehat-sehat untuk kalian semua, tetap belajarnya yang semangat. Gitu aja. Sebelum kita mengakhiri pada pelajaran siang hari ini, Ibu akan memimpin berdoa ya. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, gitu aja. Sebelumnya Ibu mau screenshot dulu ya. Mungkin ada yang mau on cam nih, on cam dong. Ibu, kalau presensi itu 2 kali, jadi tahu siapa yang join di awal, siapa yang kemudian meninggalkan kelas di tengah-tengah gitu. Ini sistemnya sama kayak Pak Agus ya, Bu ya? Yang itu guru bahasa Indonesia ya, Bu ya? Oh, Pak Agus juga begini ya? Ya, kemarin anak-anak gak ada yang masuk, Bu. Soalnya screenshot-nya telat semua, Bu. Loh, Mas Mahmud kok dimatikan lagi? Ayo sekali lagi. Mungkin ada yang mau on cam nih, on cam semua dong, kalau bisa ya. Ayo Mbak Widya mungkin, Mbak Widya. Waduh, saya ini lagi mau upacara pembukaan ini, Bu. Oh ya, saya screenshot ya, sebentar. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.